Pidato ilmiah selanjutnya dengan judul Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Hayati Laut melalui hilirisasi produk marine bioprospecting berbasis kekuatan lokal oleh Profesor Dr. Rozirwan SPI MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Penyantun Universitas Sriwijaya, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Sriwijaya, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Sriwijaya, para guru besar dan anggota Senat Akademik Universitas Sriwijaya, dekan dan para guru besar Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Sriwijaya, direktur pasca, ketua lembaga, kepala biro, kepala pusat studi, ketua-ketua jurusan dan program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya, ketua LDIKTI Wilayah 2 Sumatera Selatan, para kepala dinas dan badan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, para dosen, mahasiswa, alumni, dan karyawan Universitas Sriwijaya, rekan-rekan, serta keluarga besar dari Bengkulu Selatan yang saya cintai, para tamu undangan yang hadir sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita sekalian dapat berkumpul pada acara rapat senat terbuka Universitas Sriwijaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, merupakan kehormatan yang amat besar bagi saya untuk berdiri di mimbar ini di hadapan seluruh anggota Senat dan hadirin sekalian dalam rangka menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di bidang ilmu dan sains kelautan pada Fakultas MIPA dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dengan judul Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Hayati Laut melalui hilirisasi produk marine bioprospecting berbasis kekuatan lokal. Pidato ini bukanlah hanya bentuk tanggung jawab akademik saya sebagai pemangku jabatan guru besar, tetapi mudah-mudahan juga merupakan wujud dan penghambaan saya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menimba ilmu dan yang bermanfaat dan menyampaikannya demi kemaslahatan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada saya dan kita semua dalam melaksanakannya. Hadirin yang saya hormati, dalam beberapa dekade terakhir, marine bioprospecting telah muncul sebagai pendekatan inovatif untuk mengeksplorasi potensi sumber daya hayati laut. Istilah ini merujuk pada proses eksplorasi, identifikasi, pengembangan produk berbasis disiplin ilmu seperti biologi kelautan, kimia organik, bioteknologi, dan bahkan ilmu lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan produk yang hanya bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, hutan mangrove di pesisir Sumatera Selatan tidak hanya berperan dalam mencegah abrasi, tetapi juga menyimpan potensi bioaktif yang dapat dikembangkan untuk produk aseptik, antiseptik, kosmetik, pangan, dan produk kebutuhan rumah tangga lainnya. Sayangnya, sebagian besar pemanfaatan sumber daya laut kita masih dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Paradigma ini perlu kita kedepankan. Hadirin yang saya hormati,
Sebagai akademisi di bidang marine bioprospecting, saya telah merancang roadmap penelitian yang fokus pada eksplorasi biodiversitas laut, karakterisasi bioaktif dan sterilisasi produk. Penelitian saya sejak tahun 2018 dimulai dengan mengeksplorasi organisme laut di kawasan pesisir Sumatera Selatan, khususnya ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta beberapa biota asosiasinya. Salah satu hasilnya adalah identifikasi senyawa polifenol dari daun mangrove Rhizopora apiculata yang memiliki potensi sebagai antibakteri. Selain itu, kami juga mengkaji limbah kerang darah dan kerang simping sebagai bahan baku produk-produk pangan dan produk kesehatan rumah tangga. Hadirin yang saya hormati, marine bioprospecting tidak hanya menghasilkan temuan ilmiah, tetapi juga inovasi nyata berupa produk telah dikembangkan di sumber daya laut Indonesia yang melimpah. Produk-produk ini tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satu produk unggulan yang kami kembangkan adalah sabun cair antibakteri berbahan dasar ekstrak daun mangrove. Salah satu yang kami ciptakan sabun cair kecantikan juga untuk yang lain juga untuk kebutuhan kesehatan gigi. Kita telah mengembangkan 2 jenis pasta gigi. Yang pertama pasta gigi antibakteri dan juga yang kedua pasta gigi berbahan dasar cangkang kerang simping yang kaya akan kalsium alami. Dalam mendukung sektor aquaculture, kami mengembangkan antiseptik penyakit udang berbahan dasar bioaktif dari mangrove. Di bidang pangan, kami telah menciptakan inovasi berupa cookies simping kaya kalsium dan granola bar kaya kolagen. Hadirin yang saya hormati, produk-produk ini adalah bukti nyata bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi solusi inovatif untuk mendukung kesehatan pangan dan berkelanjutan. Saya berharap bahwa inovasi ini tidak hanya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, tapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Hadirin yang saya hormati, sterilisasi menjadi aspek penting dalam memastikan hasil penelitian tidak terhenti di laboratorium. Kami telah melibatkan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat pesisir di Desa Sunsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam pelatihan pembuatan produk-produk berbasis sumber daya lokal tahun 2020 hingga tahun 2024. Kami telah mengadakan berbagai program pelatihan, mulai dari pembuatan sabun cair antibakteri, pasta gigi kaya kalsium, cookies simping, hingga granola bar kaya kolagen. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru, memperkuat kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pemberdayaan. Hadirin yang saya hormati, marine bioprospecting juga memberikan manfaat yang luas khususnya untuk mahasiswa. Sebagai contoh, beberapa produk yang telah kami kembangkan seperti granula bar, cookies simping, sabun cair antibakteri, dan sabun cair kecantikan telah berhasil menjadi produk unggulan dalam pameran inovasi internasional dengan mendapat medali silver medal dan gold medal di berbagai penghargaan inovasi internasional, 2 kali di Bali, Indonesia, 2 kali di Malaysia, dan 1 kali di Thailand. Keberhasilan marine bioprospecting tidak dapat dicapai tanpa dukungan kolaborasi antara berbagai pihak. Akademi, pemerintah, industri, dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Kami di Universitas Sriwijaya berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan penelitian di bidang marine bioprospecting. Hadirin yang saya hormati, marine bioprospecting adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekayaan laut secara bijaksana, kita dapat menciptakan produk bernilai tambah yang mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga orasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus
mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat. Baik, berikutnya untuk ucapan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan alhamdulillah atas rahmat, berkat rahmat dan hidayah, karunia serta kenikmatan yang berlimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan keluarga besar. Atas ridhonya, maka saya dapat menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar ini. Insya Allah dengan bimbingannya, saya akan berusaha melaksanakan tugas saya sebagai guru besar bidang ilmu dan sains kelautan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya mohon doa restu dan dukungan hadirin sekalian agar saya diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas selanjutnya sebagai guru besar. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyetujui pengangkatan saya dalam jabatan guru besar ini. Terima kasih yang tulus, penghargaan dan penghormatan saya kepada keluarga besar tercinta, terutama kepada Ayahanda Damli almarhum dan Ibunda tercinta Haja Ridawati. Kerja keras, kegigihan, kesabaran, kasih sayang yang tulus, doa, keikhlasan dan ridho selama ini, terutama Ayahanda yang telah wafat pada Maret tahun 2022. Ketika saya dan keluarga masih dalam penyembuhan terhadap terpapar wabah COVID-19. Beliau dikabarkan dirawat di rumah sakit RSUD Mana Bengkulu Selatan. Kami masih sempat bersama beliau selama 2 hari sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Saya sampai saat ini masih terngiang bahwa beliau memberikan semangat, motivasi dan berdoa agar saya dapat segera mencapai guru besar. Waktu terasa sangat cepat ketika itu yang menyebabkan saya berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan beliau. Namun apa hendak dikata, bahwa Allah telah memanggil beliau lebih cepat. Saya yakin walaupun beliau tidak bersama saat ini, beliau akan sangat bangga atas capaian ini. Semoga Ayahanda diampuni segala dosanya dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibundaku yang tercinta dan tersayang, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semuanya, terutama cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tidak henti-hentinya. Siang dan malam dan setiap siang dan malam, pagi dan sore engkau telah selalu berdoa untuk kami secara tulus dan ikhlas. Semoga ibunda kami selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada ayah mertua dan ibu mertua, Ayahanda Dr. Andes Darwan Siawas dan Ibunda Niharia, terima kasih banyak dan tidak terhingga atas segala jasa dan kasih sayangnya kepada kami sekeluarga yang selalu ada ketika kami membutuhkan pertolongan. Ketika saya melanjutkan sekolah S3, ayah dan ibu telah menjaga anak-anak kami di mana, dan juga ketika saya melakukan pelayaran ke Laut Banda dan Samudra Pasifik tahun 2017 dan 2018, Ayahanda dan ibu menjaga anak-anak kami dengan baik di Indralaya. Kepada saudariku Ayunda Arita Liarti bersama suami Kakanda Mikasman, Adinda Eko Sumarsono beserta istri Pini Satria, dan Adinda Nini Hriani beserta suami Andi Priadi, terima kasih tak terhingga atas kasih sayang dan persaudaraannya, atas kasih sayang dan persaudaraan kita sepanjang hidup. Semoga Allah selalu menyatukan dan mengeratkan kasih sayang kita hingga akhir hayat. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara iparku, Ayunda Sakti dan suami Kakanda Anton, keluarga Kakanda Biger Kurniadi dan istri Despi,
Adinda Windal dan istri Reni, Adinda Pamur Hariawan dan istri Dian yang telah mendukung dan mendoakan selalu perjuangan kami sekeluarga sampai saat ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan dan selalu menjaga persaudaraan kita dengan rukun dan harmonis sepanjang hidup. Untuk ucapan terima kasih saya sampaikan khusus kepada Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Taufik Marwa SE MSI dan para wakil rektor bidang akademik, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rujito Agus Suwikno MAGR, Wakil Rektor Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Bapak Dr. Andas Tiarto Wahyudi Mafiz, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Profesor Dr. Radiati Umi Partan SPD KR MKes, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Joni Arliansa MT. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris beserta seluruh anggota Senat Akademi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan persetujuan pada usulan kenaikan jabatan saya menjadi guru besar dalam bidang ilmu dan sains kelautan bioprospeksi kelautan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sriwijaya, Universitas Sriwijaya. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Badia Peresade dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Anis Agam sebagai mantan rektor, dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Zulkifli Dahlan MSI DEA sebagai mantan wakil rektor bidang akademik yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi doktoral di Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekeluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode 2013-2017, Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Irfan MT dan Bapak Profesor Dr. Isa Iskandar MSc sebagai Dekan periode 2017-2021 dan sekarang menjabat Ketua LL Dikti Wilayah 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi serta mengenalkan kepada saya menulis artikel pada jurnal bereputasi terindeks Scopus mulai tahun 2018. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Hermansa SSI MSc PSD, Dekan Fakultas MIPA periode 2001-2025, berikut para jajarannya. Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Hasanuddin MSI MSc, Wakil Dekan Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Bapak Dr. Muhammad Hendi ST MSI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Fiber Munado SSI MSI. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya telah menyetujui usulan guru besar saya. Ucapan terima kasih kepada tenaga tendik Fakultas MIPA, Ibu Epi Yuswita SE, Ibu Reni Anggraini Eskom, Bapak Edi dan teman-teman yang telah banyak membantu administrasi usulan guru besar saya di Fakultas MIPA. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim TPAK Unsri dan semua staf kepegawaian Unsri, khususnya Ibu Aida, Bapak Irul, Bapak Amin, Ibu Zeli dan teman-teman. Terima kasih juga kepada staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya, terkhususnya Ibu Nopia Oliven Esos Mhum yang telah banyak membantu proses validasi data repositori sebagai syarat sangat penting dalam proses pengajuan guru besar hingga terbitnya SK guru besar kami. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada keluarga besar jurusan ilmu kelautan, mulai dari sekretaris jurusan Ibu Dr. Isnaini SSI MSI, staf dosen Ibu Profesor Dr. Fauzia SP, Ibu Dr. Iris Aryawati ST MSI, Ibu Dr. Fitriani SPI MSI, Ibu Dr. Wike Ayu Eka Putri SPI MSI, Ibu Dr. Ana Ida Sunario Purwiyanto SKL MSI, Ibu Elis Nurjuati Ningsi SKL MSI, Ibu Amanda Astri Pratiwi Pibrianti SKL MSI.
serta Bapak Andi Agus Salim, SPI MSc, Bapak Dr. Muhammad Endri ST MSI, Bapak Dr. Heron Surbakti SPI MSI, Bapak Tengku Zia Al-Qadri ST MSI PSD, Bapak Dr. Hartoni SPI MSI, Bapak Dr. Haji Melki SPI MSI, Bapak Haji Gusti Diansa SPI MSc, Bapak Rezi Apri SSI MSI, Bapak Beta Susanto Baros SPI MSI PSD, Bapak Muhammad Nur SSI MSI, Bapak Ahmad Tri Prasetyo Eskel MSI, dan Bapak Redo Yoga Nugroho Eskel MSI telah selalu mendukung, membantu dan mendoakan saya selama ini. Insya Allah saya tidak akan lupa bahwasanya Bapak Ibu telah sangat berjasa kepada saya, istri dan anak-anak kami, di mana ketika kami sekeluarga terkena COVID saat itu terasa sangat mencekam. Bapak Ibu semua telah menolong kami dengan tulus dan mengurus kami, mulai mencarikan rumah sakit, semua mencarikan obat dan vitamin, mengurus anak-anak kami di rumah dengan memantau dan memberi makan 3 kali sehari selama 13 hari saat kami dirawat di rumah sakit, mendoakan kami dan membacakan Yasin secara terus-menerus melalui Zoom secara berkala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Hilda Zulkifli DEA telah mengirimkan vitamin secara khusus untuk membantu penyembuhan saya. Bapak dan Ibu adalah keluarga inti kami di sini. Semoga kekeluargaan ini dapat kita jaga sepanjang hidup kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesuksesan selalu bagi Bapak Ibu semuanya, serta semoga jurusan kelautan kita semakin sukses dan jaya yang telah Bapak buktikan dengan kekompakan dan kekeluargaan, di mana selama 2 tahun belakangan ini kita telah berhasil mendapatkan hibah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui program PKKM dengan menerima pendanaan lebih dari 3 miliar rupiah. Itu suatu pencapaian yang luar biasa di tingkat prodi saat ini. Ditambah juga kita satu-satunya prodi di Unsri yang dapat meraih penghargaan tingkat nasional dalam mengelola dana tersebut dengan dianugerahi medali perunggu oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi tahun 2003 yang lalu. Terima kasih juga kepada staf administrasi, Bapak Marsai, Bapak Yudi Kurniawan dan Ibu Nopi atas semua doa dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega saya, ketua-ketua jurusan di Fakultas MIPA yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga kepada kolega saya dari Perikanan Fakultas Pertanian juga tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, perjalanan panjang saya mulai dari menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan pada akhirnya memperoleh amanah sebagai guru besar di Universitas Sriwijaya, tidak lepas dari bimbingan daripada guru-guru dan dosen-dosen saya. Terima kasih kepada guru-guru SD Negeri Sukamaju, SMP Negeri 2 Mana, SMA Negeri 2 Mana Bengkulu Selatan, dan kepada dosen-dosen saya S1 di Universitas Riau, pada dosen saya pembimbing saya di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan juga kepada pembimbing saya di Institut Pertanian Bogor. Terima kasih juga saya sampaikan khususnya kepada keluarga kami di Palembang, Pak Jaubadi almarhum dan keluarga, Pak Cik Durhani dan keluarga, Pak Amin Diha dan istri, Mamak Muhadin dan istri, Kakanda Profesor Dr. Insinyur Supri Effendi Rahim dan Ibu Profesor Dr. Insinyur Nur Hayati Damiri MSI selaku Ketua Program Studi Ilmu Pasca Sarjana. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada jiran tetangga kami di Perumahan Gria Sejahtera, terkhusus Jamaah Masjid Muhammad Raihan. Terima kasih atas doa yang tulus secara istiqomah. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar dari Arisan Tinggi, dari Mana, dari Batu Raja, Kedurang, Padang Uci, dan Bengkulu. Bapak Rektor, anggota Senat, serta hadirin, Ibu hadirin dan saya hormati. Sebelum saya mengakhiri orasi ini, izinkan saya secara khusus mempersembahkan penghargaan dan rasa cinta yang setinggi-tingginya kepada istriku tercinta Lispi Gunaini SSI, SST, atas pengorbanan, pengertian, dukungan, dan cinta kasih kesabaran dalam mengarungi perjalanan hidup berumah tangga selama ini. Semoga di sisi Allah menjadikan nilai ibadah dengan rahmat
dan memberkahi kesabaran dan ketabahan kita selama ini. Kepada anak-anakku tercinta Apandi Maulana Rozi, Al-Fatahillah Muhammad Rozi dan Abqori Mustafa Rozi, terima kasih atas pengertian yang diberikan. Maafkan ayah atas tersitanya waktu kebersamaan kita dan terkadang harus meninggalkan kalian dalam beberapa waktu. Semoga Ananda berkenan mengikhlaskannya dan tetaplah menjadi cahaya hati dan pengikat kasih sayang serta semangat bagi ayah dan bunda. Semoga Allah SWT selalu memberi kasih sayang, rahmat dan ridhonya bagi kita sekeluarga. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi ilmiah ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam dan berpartisipasi pada acara ini. Teriring ucapan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam menyelenggarakan acara pengukuhan ini, dan kepada Allah SWT saya memohon ampun. Kepada seluruh panitia yang telah membantu dan berupaya mensukseskan acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kepada Allah SWT saya memohon ampun. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri orasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.